Agriners, dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan ACDM, Real Talk for Real Life. Kali ini kembali dengan aku, Diajeng Asyura Maharani Santo, selaku host yang akan memandu jalannya diskusi singkat dan seru-seruan kita pada hari ini. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber nih dari perwakilan Himaseta Bidang 2. Oke, kita kenalan dulu. Boleh Kak, kenalan dulu Kak, saling kenalan nih buat teman-teman Agriners di rumah. Oke, kenalin, aku Yolandita Rahmatullah, biasa dipanggil Yolan. Aku di bidang 2 itu menjabat sebagai sekretaris bidang. Aku dari angkatan 2023 Agribisnis dengan rekanku. Halo, kenalin, aku Diva Kamila, biasa dipanggil Diva. Aku mahasiswi Agribisnis angkatan 23. Nah, aku di Himaseta sendiri sebagai anggota bidang 2. Oke, kita udah saling kenalan nih dengan narasumber kita pada kali ini. Nah, kita nih bakalan bahas seru-seruan terkait ASCSETA. ASCSETA itu salah satu proker ya di bidang 2. Oke, kita mulai dari perkenalan dulu dari narasumbernya. Kira-kira kesibukannya belakangan ini apa nih, KKP PSDM? Apa mungkin dari kuliah atau mungkin dari kesibukan yang lain di luar itu? Oke, jadi untuk aku sendiri itu kesibukannya yang pertama pasti kuliah ya. Terus yang kedua, sekarang lagi di kepengurusan Himaseta itu lagi ada event ASCSETA sendiri. Jadi itu kesibukanku sekarang. Oke, kalau dari aku pribadi untuk semester ini, yang pertama perkuliahan, yang kedua ada kepengurusan di Himaseta, dan untuk kegiatan prokernya yaitu ASCSETA itu yang sedang berjalan saat ini, dan juga ada asisten laboratorium manajemen bisnis dan kewirausahaan. Wow, meskipun cukup sibuk tapi masih produktif gitu ya. Iya. Oke, kalau misalkan kegiatan ASCSETA sendiri nih, ini kan mungkin bisa diperkenalkan dulu kali itu tuh apa, singkatannya apa, atau mungkin banyak Agriners di rumah tuh belum tahu gitu, fokusnya itu ngapain gitu. Oke, izin jawab ya. Nah, jadi ASCSETA itu kepanjangan dari Art and Sport Creativity Event Sosial Ekonomi Pertanian. Nah, bisa dilihat dari artinya aja ya. Nah, artinya itu event yang dilakukan oleh Himpunan Sosial Ekonomi Pertanian dalam bidang non-akademik. Nah, dari art itu seni, terus sport itu olahraga. Nah, jadi tujuannya ada ASCSETA ini untuk mewadahi dan meningkatkan bakat serta mengembangkan kreativitas mahasiswa agribisnis sendiri gitu. Oke, berarti ASCSETA itu gak cuman sport, tapi juga ada artnya, ada. Oke, jadi benar nih teman-teman semua, kalau misalkan mungkin cabang lombanya aku tahu itu ada juga kayak menyanyi gitu ya. Benar. Oh gitu. Boleh dijelaskan ya cabang lombanya ada apa aja? Untuk yang tahun ini. Iya, boleh. Oke, untuk tahun ini mungkin akan dijelaskan sama PO acaranya. Oke, aku izin menjelaskan ya teman-teman. Jadi kalau di tahun ini sendiri, caburnya yang pertama itu ada futsal, yang kedua itu ada badminton, yang ketiga ada Mobile Legend, yang keempat ada volley, dan yang kelima ini ada seni. Nah, di seni ini kita tidak membatasi untuk teman-teman atau peserta itu akan memperlombakan seni yang tarika ataukah vokal atau mau drama, itu kita memperbolehkan. Jadi kita membebaskan dari teman-teman itu mau menampilkan di malam apresiasi seninya itu seperti apa, itu kita membebaskan dari teman-teman seperti itu. Oke, berarti banyak banget ya cabang lombanya. Ada berapa tahun ini? 5. Ada 5. Oh, tahun ini ada 5. Dan ASCSETA sendiri terbentuk sejak kapan? Oke, jadi untuk ASCSETA sendiri itu sepengetahuan kita ya, ASCSETA itu terbentuk di 2016. Nah, sebelumnya itu ASCSETA itu namanya nggak ASCSETA. Nah, tapi itu ada 2 kegiatan. Yang pertama itu ada Piala Kajur Cup, lalu juga ada Gesbaseta. Nah, di mana kan sekarang kan ASCSETA kan jadi satu kan, Art and Sport. Tapi kalau dulu itu beda-beda. Jadi ada yang cabang olahraga sendiri dan ada yang seni sendiri. Dan itu dilaksanakan dengan tampilan yang berbeda gitu. Oke, nah kalau misalkan nih teman-teman mau join ASCSETA nih ya, nah sebenarnya seberapa penting gitu untuk kita ikutan kegiatan ASCSETA ini, utamanya bagi mahasiswa agribisnis gitu ya? Oke,
Iya, boleh. Udah. Dari aku dulu ya. Jadi seberapa penting ikut ACSETA? Nah, untuk mahasiswa agribisnis nih ya, mungkin kalian tuh belum tahu bakat kalian tuh di non akademik itu seperti apa. Nah, dengan ikut ACSETA yang notabene itu fun match, jadi kayak nggak terlalu serius, tapi apa ya bisa mengembangkan bakat dari mahasiswa itu sendiri. Nah, jadi sangat penting ya teman-teman. Jadi misal kalian nggak tahu nih awalnya itu kalian tuh punya bakat bermain sepak bola, tapi dengan ikut perlombaan ini mungkin kalian bisa meningkatkan bakat kalian. Jadi orang lain tuh tahu eksistensi bakat kalian tuh kelihatan gitu. Gitu. Terus mau nambahin juga ya, yang kita dapat ketika kalian itu mengikuti lomba ini itu nggak cuma dari kalian mengembangkan bakatnya, tapi poinnya itu ada di relasi juga. Kalian akan mendapatkan relasi yang mana relasi ini itu nggak kalian dapatkan di angkatan kalian aja, tapi kan ini lombanya antar angkatan ya, angkatan 22, angkatan 23, 24 seperti itu. Yang nantinya mereka itu akan mendapatkan relasi juga dari kakak-kakaknya atau adik-adiknya seperti itu. Oke, dari semua tadi yang udah disebutkan, relasi, pengembangan bakat ya. Jadi tujuan ACSETA selain kedua hal itu ada lagi nggak gitu tujuan terbentuknya ACSETA ini awal mulanya? Lebih tadi sih kayak ya dua itu udah mencakup sih sebenarnya. Nantinya setelah dari ini kan bakalan di ini ya? Iya, iya. oke. Ada kan setelah mereka mengikuti lomba ini nih, dari kita kan juga udah tahu nih siapa-siapa aja calon-calon yang benar-benar mempunyai bakat dalam bidang olahraga ataupun seni. Nah, di periode selanjutnya itu bisa diajukan untuk mengikuti lomba dari UKMO. Kan ada tuh lomba yang namanya AGC Cup. Nah, bisa kita delegasikan dari ACSETA itu karena kita udah tahu bakat yang mereka miliki di ACSETA nanti bisa dikembangkan lagi, diikutkan lomba yang ranahnya itu lebih besar seperti itu. Oke, nah menarik ya, ACSETA ini cukup menarik karena memang tujuannya juga banyak dan utamanya pasti untuk pengembangan mahasiswa-mahasiswi agribisnis. Iya. Nah, dari tahun ke tahun, apakah ada perubahan atau modifikasi atau hal menarik deh dalam penyelenggaraan atau perjalanan ACSETA ini? Oke, sebenarnya hal menariknya itu dulunya itu dua kegiatan, tapi jadi satu kegiatan. Nah, dulunya itu ACSETA itu hadir tuh cuma lomba basket aja dan lomba seni. Dan seninya itu dulu pada tahun 2016 itu yang Gesbaseta itu tuh ada pemilihan King and Queen Agribisnis. Lalu ada pemilihan ketua angkatan terbaik, lalu yang ketiga ada bazar event gitu. Jadi setiap tahunnya itu ada inovasi-inovasi baru. Di mana waktu Covid itu juga ACSETA itu masih ada, tapi namanya itu Himaseta Cup. Di mana dua kegiatan itu udah dikombin jadi satu waktu Covid sendiri. Nah, waktu Covid itu ada perlombaan cabang olahraganya itu ada Mobile Legends. Tapi yang seninya itu ada fotografi, video kreatif TikTok. Iya. Ya itu. Jadi selama berjalannya waktu itu selalu ada inovasi setiap lombanya gitu. Oke, berarti menyesuaikan juga ya pas COVID Iya. jadinya harus Iya. online gitu lomba-lombanya gitu. Oke, kalau misalkan dari semua nih cabang olahraga yang tadi udah disebutin juga ada 5 ya. Nah, yang paling favorit bagi mahasiswa agribisnis atau yang paling wajib diikuti, paling banyak lah diikuti gitu. Yang mana? Oke. Kalau wajib diikuti ya, semua cabur itu wajib diikuti oleh tiap angkatannya. Tapi kalau dilihat di tahun 2025 ini, dari peserta yang banyak mendaftar itu di cabang badminton. Oh, badminton. Iya. Mungkin kalau tiap tahunnya itu akan berbeda karena sumber daya yang mengikuti lomba di ACSETA itu juga berbeda gitu. Jadinya kita nggak bisa spesifikkan dari tahun ke tahun itu yang menjadi favorit di cabur apa itu kita nggak bisa karena kita bisanya di tahun ini itu ya badminton itu tadi karena pesertanya itu sangat banyak seperti itu. Tapi untuk yang dari tahun ke tahun yang masih ada hingga saat ini tuh cabur lomba e-sport Mobile Legends itu selalu ada dari tahun 2020. Iya. Itu juga banyak ya peminatnya e-sport. Iya. Makin ke sini ya Iya. kalau dilihat-lihat. Oke. Nah, selain pertandingan olahraga, tadi kan ada juga terkait seninya ya. Iya. Nah, itu bisa menampilkan apa aja? Bisa tadi dijelaskan tari, Iya. menyanyi,
apalagi drama gitu. Iya. Tapi biasanya yang paling sering ditampilkan oleh mahasiswa-mahasiswa agribis apa nih? Cover song Oh, dari cover teman-teman song. agribis sendiri, karena kan tahun lalu itu kan namanya bukan seni. Kalau tahun lalu itu kan lebih spesifik ke cover song kayak gitu. Kalau di tahun ini kita inovasinya di itu tadi, kita pakainya seni biar dari peserta ini yang punya bakat selain seni, tari, dance atau drama, mereka itu bisa meluapkan di malam apresiasi seni itu. Good. Iya. Ya. Dan juga di Mapres tahun ini itu ada pembedanya teman-teman. Jadi ada yang namanya senada. Senada. Iya. Apa tuh? Senada itu kalau kita tahu nih secara umum ya, senada itu kan gabungan dari beberapa notasi-notasi irama gitu kan yang menjadi satu yang selaras enak lah. Nah, kita kenapa namanya senada? Karena di kegiatan itu ada penampilan dari delegasi angkatan 22, 23, 24 sama 25 yang akan menampilkan menjadi satu. Mereka akan berkolaborasi di situ. Nah, itu kita di tahun ini sebenarnya tahun 2019 itu sudah pernah ada namanya penampilan delegasi. Nah, untuk tahun ini kita hadirkan kembali seperti itu, namanya senada. Oke. Fun fact-nya itu ya, kalau sekarang kan ini kan Mapres. Nah, kalau dulu itu Gesbaseta itu sempat diadakan juga lomba seni juga, tapi itu berada di depan Iltan. Nah, di situ mereka mendirikan apa ya, panggung gitu buat anak agribis datang lihat tontonan seni itu. Iya. Aku juga sempat pernah dengar dari suatu alumni, dia tuh dulu juga di luar agribis ya, dia tuh datang untuk melihat gitu. Ya jadi ternyata kalau misalnya kita flashback, acara ini cukup besar juga ya dari zaman-zaman gitu. Dan cukup menarik pastinya. Nah, kalau misalkan ada misalkan dari kalian nih, dampak positif adanya ASCSETA baik bagi peserta atau mungkin bagi penonton tuh apa? Oke, mungkin aku jawab dulu ya. Jadi dampak baiknya untuk peserta itu seperti aku jelaskan, mereka bakal bisa mengembangkan bakat mereka di ASCSETA sendiri dan melihatkan eksistensi bakat mereka ke para penonton yang hadir. Jadi penonton-penonton tuh tahu kalau misalnya diri mereka itu punya suatu bakat yang bisa dikembangkan loh gitu. Nah, terus habis itu kalau untuk yang si penonton tuh, nah untuk penontonnya pasti kalian dapat hiburan gitu. Gratis gak sih? Iya, gratis. dan juga relasi pastinya. Tuh. Nah, kalau ngomong-ngomong terkait relasi gini, bagaimana kegiatan ini nih bisa membangun solidaritas, kemudian antar angkatan juga, bagaimana rasa proud atau bangga gitu ya bagi mahasiswa terhadap prodinya, gimana nih menurut kalian? Oke, kalau menurut aku pribadi ya dari segi solidaritasnya, nah itu bisa kita ambil poin ketika mereka itu melaksanakan di hari H lomba. Mereka kan akan berinteraksi secara langsung nih, meskipun ada persaingan sengit antara angkatannya untuk menjadikan angkatan mereka menjadi juara. Tapi kan kita kembali lagi, mereka pasti di hari H itu bakalan berinteraksi antar supporter ataupun antar pemain, itu mereka bakalan ada interaksinya. Dan juga kalau poin solidaritasnya di ASCSETA 2025 ini ada di senada tadi, kan kita menggabungkan dari empat angkatan ini tadi untuk menampilkan satu penampilan. Nah, itu otomatis mereka harus saling percaya dong antara angkatannya, terus mereka harus kenal juga. Jadi selama latihan mungkin mereka itu akan banyak interaksinya, yang mana itu akan muncul jiwa-jiwa solidnya kayak gitu. Wow, itu ya. Jadi perbedaannya yang senada ini ya tahun ini. Nah, kalau kegiatan ini bisa membangun solidaritas, kalau dari sisi mental, apakah ASCSETA ini bisa menumbuhkan mental juara mungkin pada mahasiswa? Karena kan memang seperti kita tahu, kita akreditasi internasional, kita juga harus terus mengembangkan mental juara supaya untuk mempertahankan akreditasi ini. Gimana nih dari PSDM? Jadi kalau untuk mental juara nih ya, kan ASCSETA sendiri itu suatu ajang kompetitif yang akan mengembangkan minat bakat dari mahasiswa itu sendiri. Jadi kalau misalnya dari tahun ke tahun tuh ya, kan ASCSETA kan ada 3 angkatan tuh, nantinya akan bersaing. Nah, ada juga itu awarding sebagai angkatan terbaik. Wow. Nah,
di situ tuh bisa membuat mental juara mereka itu lebih apa ya, lebih Terlatih ya. lagi gitu. Terpacu buat Iya. menjadi juara. Dan membanggakan angkatan mereka masing-masing lebih tepatnya. Berarti ada juga untuk kategori angkatan terbaik. Iya. Oh, gitu teman-teman Agriners. Jadi kalau dari sisi mental juara udah ada, solidaritas udah ada, benefit atau keuntungan bagi mahasiswa ikut serta dalam kegiatan ini selain itu apa? Itu yang pertama itu pastinya relasi. Oke, relasi itu sangat benefit banget karena itu tuh apa ya, di ACCTA itu nggak cuma 3 angkatan aja, bahkan prodi lain tuh juga boleh ikut ke kita boleh juga, datang boleh ya. ikut lihat, boleh ikut datang. Kita nggak membatasi antar, ya kita tidak membatasi penonton. Dan juga di malam apresiasi puncaknya nanti juga ada maba 25 yang akan hadir untuk menonton itu. Jadi kayak nggak cuma stop di 3 angkatan aja, tapi juga bisa kenal ke adik tingkat yang baru datang juga gitu. Jadi buat maba-maba yang angkatan 25 itu jangan lupa datang di malam apresiasi. Kalau pasti ada hadiah dong ya, ada hadiah lain di Iya, belakang ya. pasti Itu yang ditunggu para Greeners nih pastinya. Nah, kalau disuruh mendeskripsikan ACCTA dengan satu kata, apa yang terlintas di pikiran kalian berdua? Kalau aku sih keren. Kalau aku waiting. Waiting. Ya. Oh, ditunggu ya Ya. gitu. Oke. Keseruan-keseruan selanjutnya. Oke, harapan untuk ACCTA di tahun-tahun mendatang. Seperti apa nih kalau dari kalian berdua? Oke, kalau dari aku pribadi mungkin harapannya dari caburnya sih ya. Caburnya itu bisa ditambah. Oke. Terus apalagi ya, dari peserta mungkin karena sekarang kan kita membatasi jumlah pesertanya. Karena mungkin kalau kita nggak membatasi takutnya membludak dong yang daftar. Nah itu mungkin lebih ditambahin lagi jumlah peserta yang ikutnya kayak gitu. Oke. Kalau dari aku kurang lebih itu sama ya, cabang olahraganya ditambah lagi, soalnya minat bakat dari mahasiswa itu kan juga semakin banyak nih setiap tahunnya. Jadi kalau misal lowongannya lebih banyak nih, cabang olahraganya lebih banyak, pasti minat bakatnya lebih muncul lagi gitu. Oke, berarti ada harapan untuk penambahan cabur dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, kalau pesan motivasi yang ingin kalian sampaikan, apa nih untuk mahasiswa baru agar ikut serta ya dari tahun ke tahun gitu, gimana? Oke, kalau pesannya sih, kalau dari aku, jangan takut untuk mencoba hal baru. Karena kan biasanya kalau dari maba tuh masih takut untuk mengikuti kompetisi yang ada di kampus. Menurutku coba aja dulu gak apa, karena kita kalau nggak coba itu kita nggak tahu gimana bakat yang kita miliki. Mungkin itu aja sih. Ya, terus kalau dari aku ya, untuk maba 25, kalau bisa tuh ya, kalau misal punya bakat itu dikeluarin. Nah, kalian emang jangan malu-malu. Cuma di ACCTA juga kalian juga kalau misal besok datang di malam apresiasi, nah kalian kalau bisa berbaur sama kating-katingnya, karena itu juga menambah relasi kalian ketika masuk di agribisnis sendiri gitu. Guys, jadi mereka belum bisa ikut ya maba 25, tapi bisa. Oh, waktu bisa. senada. Waktu Itu ada senada. delegasi. Iya. Untuk perlombaan belum bisa, Belum bisa. karena belum Menjadi anggota. Oke, belum menjadi anggota Himaseta. Iya. Biasa. Oke. Jadi kedepannya kalau misalkan kita mau ikut juga ada persyaratannya tentunya. Iya. Nah, gitu teman-teman. Jadi ditunggu aja ya, ditunggu aja hasil dan juga keseruan di tahun ini seperti apa. Udah ada tanggalnya nggak sih? Boleh di-spill Ya, boleh. kapan? Mungkin aku spill yang untuk malam apresiasi ya. Yes. Nah, karena malam apresiasi kan terbuka untuk umum. Nah, untuk malam apresiasi sendiri diadakan pada tanggal 18 Oktober 2025 di Meeting Point Foperta. Jadi jangan lupa datang ya. Iya. Oke, gratis kan ya ini? Gratis. Oke, Ada foto booth mantap. juga. Ada foto booth juga, ada penampilan juga, ada yang jualan banyak ya. Iya, ada. Bisa beli-beli, belanja-belanja, boleh bareng pasangan, boleh bareng keluarga, boleh bareng segalanya deh. Iya, Ajak boleh. semua datang. Oke, itu aja. Sekarang kita udah bahas banyak banget terkait ACCTA, kemudian juga bagaimana seluk-beluk ACCTA mulai dari zaman dulu sampai sekarang, cabur-caburnya bagaimana. Nah, terima kasih banyak untuk para narasumber kita malam
malam apresiasi ditunggu. Jadi kalau dari Kak Yolanda, Kak Diva, closing statement terakhir deh untuk penutup jalannya diskusi. Apa ya? Kan dari aku dulu ya. Iya. Kan tadi satu kata yang menggambarkan aksi seta itu waiting. Kenapa kok waiting? Karena acara ini tuh sangat ditunggu-tunggu sama mahasiswa agribisnis. Jadi setiap tahunnya itu pasti ada aksi seta. Nah, jadi buat kalian yang maba atau yang luar prodi, kalian nggak tahu aksi seta itu apa? Nah, datang ya di malam apresiasi tanggal 18 Oktober 2025. Oke, kalau dari Kak Yolan. Kalau dari aku, kalian itu kan di perkuliahan pastinya sudah pusing nih ya, capek-capek. Yuk healingnya itu lewat di kegiatan ASJSeta, seperti itu. Oke, thank you. Sebagai penutup, kita sapa Agriners bareng-bareng pakai jargon dari ACDM. Nanti ketika aku bilang ACDM, Real Talk for Real Life. Tapi sebelum itu, ditahan dulu karena aku udah cek question yang masuk ke Instagram kita nih. Oh my god. Ada banyak, tapi aku udah sortir menjadi 2 pertanyaan unggulan. Widih, unggulan. Jadi, tolong dijawab. Karena ini datangnya pertanyaan bukan dari aku, tapi dari mahasiswa-mahasiswi agribisnis. Gitu. Dari pertanyaan pertama, kenapa cabur basket dihapuskan nih? Padahal beberapa tahun lalu ada. Boleh dijawab dulu? Oke. Oke, aku izin menjawab terlebih dahulu karena di bidang 2 sendiri itu ada proker yang namanya pendelegasian. Nah, itu tuh ada sangkut pautnya dengan AGC Cup kemarin. Nah, dilihat dari AGC Cup, kita itu untuk mencari delegasi untuk cabur basket sendiri itu cukup susah karena dari teman-teman itu kurang banyak lah untuk atletnya dalam cabur basket. Itu yang ranahnya untuk diperlombakan ke yang cakupannya itu besar ya. Nah, kalau kita mengadakan di ASJSeta untuk cabur basket, ranahnya kan lebih kecil lagi. Untuk delegasi nanti perangkatannya itu akan lumayan susah untuk mencari untuk ikut lomba cabur basket ini kayak gitu. Oke, ada tambahan cukup? Cukup. Ada pertanyaan kedua. Ada niat untuk merubah konsep ASJSeta lebih fun nggak? Misal futsal daster, volley 10 orang, dan lain-lain. Boleh dijawab, siapa? Ya, mungkin kedepannya nih, kalau misal konsepan sekarang kan udah jadi nih. Kalau untuk konsepan kedepannya mungkin bisa diadakan, tapi itu fokusnya ke fun match. Mungkin sebelum adanya match yang beneran nih. Nah, itu mungkin ada satu match yang di mana itu dibuat fun gitu. Oke, bisa jadi asalkan aspirasinya selalu diterima ya. Iya. Jadi nanti menampung apresiasi nanti bakalan didiskusikan lebih lanjut gitu. Oke, thank you. Kita tutup dengan jargon ACDM. Nanti kalau aku bilang ACDM, Real Talk for Real Life gitu. Oke, ada pesan ya? Oke, ACDM, Real Talk for Real Life.